Selamat datang di IT MJS Official. Jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng untuk mendapatkan informasi video-video terbaru dari IT MJS Official. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas prediksi soal SKB atau soal kompetensi bidang untuk peranata komputer bagian yang ke-11 untuk soal HOTS yang ke-7. Kita mulai untuk soal yang pertama. Program yang menyebabkan kerusakan sistem ketika dijalankan disebut A. Denial of service, B. Malicious code, C. Phishing, D. Packet sniper, E. Social engineering. Program utama yang menyebabkan kerusakan sistem ketika dijalankan itu disebut dengan malicious code. Jadi jawabannya adalah B. Nah, ini malicious code adalah kode-kode suatu program yang tujuan utamanya itu tidak kita ketahui fungsinya untuk apa. Namun ketika kita menjalankannya itu akan merusak daripada sistem kita. Kemudian kode-kode komputer ini mampu menambah atau merubah, memindahkan data-data kita dari perangkat yang atau komputer kita ke perangkat penyerang. Jadi seperti mengambil mencuri data dengan menggunakan sebuah program. Next. Metode pengamanan komputer yang terdiri dari database security, data security, dan device security ada pada A. Keamanan level 0, B. Keamanan level 1, C. Keamanan level 2, D. Keamanan level 3, E. Keamanan level 4. Untuk metode pengamanan komputer yang terdiri dari database security, data security, dan device security itu merupakan keamanan komputer yaitu pada level 1. Jadi jawabannya adalah B. Jadi proses keamanan pada komputer itu ada 5 level, dimulai dari level 0, 1, 2, 3, 4 Level 1, level 0 itu keamanan fisik atau physical security. Level 1 itu ini terdiri dari database security, data security, computer security, device security, application security. Untuk level yang kedua itu adalah network security. Level yang ketiga itu adalah informasi security. Level yang keempat itu adalah security. Jadi ada 5 level, 0, 1, 2, 3, 4. Jadi di sini soalnya mengenai database security, data security, dan device security itu adanya di level 1. Jadi dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Jadi jawabannya adalah B. Next. Yang termasuk ancaman fisik dari jaringan komputer adalah A. Kerusakan pada sistem operasi atau aplikasi, B. Pencurian perangkat keras komputer atau perangkat jaringan, C. Ancaman virus, D. Sniffing, E. Denial of service. Ancaman fisik ini artinya di sini adalah sebuah kerusakan yang mengakibatkan jaringan komputer itu tidak dapat digunakan
Nah, jadi kalau ini adalah ancaman fisik, itu berarti bentuknya ya, bentuk fisiknya berarti perangkatnya. Jadi nanti kalau ancaman itu ada ancaman fisik, kemudian ada juga yang ancaman non fisik. Non fisik itu biasanya berhubungan dengan software ya. Software itu berarti ada sistem operasi, ada program aplikasi. Jadi kalau yang di sini berdasarkan ancaman fisiknya, bentuknya. Jadi biasanya yang termasuk dalam ancaman fisik dalam jaringan komputer itu adalah B, yaitu pencurian perangkat keras komputer atau perangkat jaringan. Jadi yang berhubungan dengan ancaman, tindakan-tindakan yang dapat merusak jaringan komputer itu berdasarkan fisiknya itu adalah ini, pencurian. Ketika jaringan komputernya atau komputernya dicuri, maka tidak akan dapat berfungsi. Jadi jawabannya adalah B. Ya, mungkin selain pencurian perangkat keras komputer atau perangkat jaringan, itu ada beberapa lagi biasanya untuk ancaman fisik seperti gempa bumi, kebakaran, dan yang lain. Kalau dia berhubungan dengan software, ya ini kerusakan pada sistem operasi atau program aplikasi, ancaman virus, sniping, denial of service, ini merupakan yang berhubungan dengan ancaman yang non fisik ya. Next, sebuah program yang menangkap data dari paket yang lewat di jaringan, apakah itu username, password, dan informasi penting lainnya disebut A. Hacking, B. IP spoofing, C. Packet sniffer, D. Denial of service, C. Malicious code. Jadi kalau sebuah program yang fungsinya untuk menangkap data yang lewat dari paket jaringan, yaitu berupa user atau password ya, dia atau data-data yang penting dia ambil. Ya, ini merupakan adalah paket sniper, dia mendengarkan ya. Mendengarkan data-data yang lewat melalui jaringan, kemudian dia curi. Biasanya ini berhubungan dengan user, password, atau informasi penting yang lainnya. Biasanya seperti kartu kredit. Jadi jawabannya adalah C. Jadi paket sniping adalah teknik pemantauan ya, setiap paket yang melintas dalam jaringan. Jadi data yang lewat melalui jaringan itu dia pantau, dia akan ambil nanti data-data yang pentingnya. Paket sniping merupakan bagian dari perangkat lunak atau perangkat keras yang memonitor semua lalu lintas jaringan. Biasanya dia ini mengambil user atau password ya. Seperti saya bilang tadi, contohnya itu kartu kredit. Next, teknik pengkodian data yang berfungsi untuk menjaga data atau file baik di dalam komputer maupun pada jalur komunikasi dari pemakai yang tidak dikehendaki disebut A. Enkripsi, B. Dekripsi, C. Autentikasi, D. Konfirmasi, E. Security. Nah, di sini teknik pengkodian data, yaitu data itu kita rubah ya, kita kasih kode agar data itu tidak dapat diakses oleh orang yang tidak berhak, atau ketika ada orang yang mendapatkannya, dia tidak dapat untuk melihat isi daripada data tersebut, karena data tersebut memiliki informasi yang penting. Maka kita menggunakan yang namanya enkripsi. Jadi jawabannya adalah A. Jadi teknik pengkodian untuk mengamankan data itu disebut dengan enkripsi. Sebelum kita melanjutkan untuk soal berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami, serta untuk membantu mengembangkan channel ini.
Next, soal berikutnya. Proses pengenalan peralatan, sistem operasi, kegiatan, aplikasi, dan identitas user yang terhubung dengan jaringan komputer disebut dengan A. Enkripsi, B. Deskripsi, C. Autentikasi, D. Konfirmasi, E. Security. Jadi proses pengenalan terhadap perangkat, sistem operasi, kegiatan, kemudian aplikasi dan identitas user yang terhubung dalam komputer itu disebut dengan autentikasi ya, pengenalan. Contohnya ketika kita ingin login ke sebuah aplikasi, maka dia akan dicek dulu apakah data kita itu valid atau tidak. Contohnya biasanya memasukkan user dan password itu adalah autentikasi. Jadi kita cek dulu, pengenalan dulu apakah sesuai atau tidak. Kalau memang sesuai maka dia akan diperbolehkan, kalau tidak maka tidak akan diperbolehkan masuk. Next, VPN adalah sebuah koneksi virtual yang bersifat privat karena A. Jaringan ini tidak ada secara fisik, hanya berupa jaringan virtual. B. Jaringan ini merupakan jaringan yang sifatnya publik. C. Semua orang bisa mengakses jaringan ini. D. Jaringan ini bisa terlihat secara fisik. E. Jaringan ini bersifat tidak aman. VPN adalah sebuah koneksi virtual yang bersifat privat. Privat itu artinya pribadi ya. Jadi jawabannya adalah A, karena jaringan ini tidak ada secara fisik, hanya berupa jaringan virtual ya. Artinya maya, tidak nyata. Jadi virtual private network atau yang disebut VPN adalah sebuah cara aman untuk mengakses jaringan lokal network yang berada pada jangkauan tertentu yang menggunakan internet maupun jaringan umum yang lainnya untuk melakukan transmisi data paket secara pribadi. Salah satu fungsi VPN adalah untuk keamanan dalam berkomunikasi atau dalam pertukaran data. Juga tidak memungkinkan pihak lain untuk menyusup ke traffic lalu lintas jaringan yang tidak semestinya. Jadi VPN ini itu adalah jaringan pribadi di mana orang lain tidak akan bisa masuk untuk menyusup ke dalam lalu lintas jaringan. Jadi lebih aman untuk transaksi data atau transmisi ya, pengiriman data baik itu melalui internet maupun jaringan umum. Ini biasanya jaringan lokal yang kita miliki mau kita akses ya dari jauh, jadi biasanya menggunakan VPN. Next, proses yang dilakukan oleh firewall untuk menghadang dan memproses data dalam bentuk paket untuk menentukan bahwa paket tersebut diizinkan atau ditolak berdasarkan kebijakan akses atau akses policy yang diterapkan oleh seorang administrator disebut A. Loss paket, B. Filtering paket, C. Inspeksi paket, D. Stateful paket, E. Sniper paket. Proses yang dilakukan oleh firewall, proses berarti kegiatan ya yang dilakukan oleh firewall untuk menghadang dan memproses data dalam sebuah paket untuk menentukan paket itu diizinkan atau ditolak. Jadi proses untuk menghadang dan memproses data itu yang dilakukan oleh firewall itu disebut dengan inspeksi paket. Jadi jawabannya adalah C. Jadi inspeksi paket itu atau paket inspection merupakan proses yang dilakukan oleh firewall untuk menghadang atau memproses data dalam sebuah paket diizinkan atau tidak berdasarkan kebijakan akses ya yang sudah ditetapkan oleh seorang administrator. Inspeksi paket itu bisa berupa alamat IP dari komputer sumber, port sumber pada komputer sumber, alamat IP dari komputer tujuan, port tujuan data pada komputer tujuan, protokol IP, informasi header-header yang disimpan dalam paket ya, dan yang lainnya. Next,
Bagian yang mengubah sinyal ke dalam sinyal pembawa atau carrier dan siap untuk dikirimkan disebut A. Modulator, B. Demodulator, C. Modem, D. Sinyal informasi, E. Sinyal pesan atau data. Bagian yang mengubah sinyal ke dalam sinyal pembawa ya atau sinyal carrier dan siap dikirimkannya itu disebut dengan yang namanya modulator. Jadi jawabannya adalah A. Modulator adalah suatu rangkaian yang berfungsi melakukan proses modulasi, yaitu proses penumpangan data pada frekuensi gelombang pembawa atau carrier sinyal ke sinyal informasi pesan agar bisa dikirim ke penerima melalui media tertentu. Jadi modulator itu mengubah sinyal ke dalam bentuk sinyal pembawa dan siap untuk dikirim. Jadi jawabannya adalah A. Next. Bagian yang memisahkan sinyal informasi yang berisi data atau pesan dari sinyal pembawa carrier yang diterima sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik disebut dengan A. Modulator, B. Demodulator, C. Modem, D. Sinyal informasi, E. Sinyal pesan atau data. Jadi bagian yang memisahkan sinyal informasi ya yang berisi data atau pesan dari sinyal pembawa atau sinyal carrier itu merupakan fungsi dari demodulator. Jadi jawabannya adalah B. Demodulator adalah sirkuit yang digunakan dalam modulasi amplitudo atau modulasi frekuensi receiver untuk memisahkan informasi yang dimodulasi ke pembawa dari operator itu sendiri. Nah, itu jadi demodulator itu memisahkan sinyal informasi ya dari sinyal pembawanya. Sedangkan kalau modulator tadi itu adalah bagian yang mengubah sinyal ke dalam sinyal pembawa, mengubah sinyal ya. Kalau tadi mengubah sinyal ke sinyal pembawa atau carrier, kalau ini memisahkan sinyal informasi dari sinyal pembawa carriernya. Pembuat itu modulator, demodulator itu pemisahnya. Jadi jawabannya di sini adalah B. Next. Sebuah sistem atau perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melalui dan mencegah lalu lintas jaringan yang tidak aman adalah pengertian dari A. Router, B. Server, C. Software Security, D. Application Management, E. Firewall. Sebuah sistem atau perangkat yang mengizinkan atau menolak menolak atau mencegah lalu lintas jaringan ya. Dan kalau diizinkan aman, kalau tidak diizinkan berarti itu tidak aman, itu merupakan pengertian dari firewall. Jadi jawabannya adalah E. Jadi firewall itu merupakan sistem keamanan untuk mengelola dan memantau traffic masuk keluarnya berdasarkan aturan keamanan atau security rule yang sudah ditentukan. Firewall ini berfungsi mencegah akses yang tidak diinginkan dari atau ke dalam jaringan atau server. Jadi dia fungsinya mengizinkan atau tidak, artinya diterima atau ditolak. Itu merupakan fungsi dari firewall. Terima kasih sudah berkunjung di ITMJS Official. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on
through the highways till my shadow turns to sun